Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan menjelaskan isi atau rangkuman dari artikel yang berjudul Skeletal Muscle Stem Cells, Effect of Aging and Metabolism on Muscle Regenerative Function. Ini kami akan memaparkan beberapa rangkuman materi dalam artikel. Yang pertama yaitu otot rangka, efek penuaan dan metabolisme pada fungsi regeneratif otot. Yang kedua, sel satelit dan lainnya. Ketiga, intervensi untuk meningkatkan fungsi sel satelit otot. Keempat yaitu perubahan intrinsik pada otot rangka, efek penuaan dan metabolisme pada fungsi regeneratif otot. Pengertian serabut otot rangka secara hemostatik dan regeneratif memerlukan aktivitas kumpulan sel induk myogenik khusus yang disebut sel satelit, yang diaktifkan oleh cedera otot dan bertindak sebagai sumber sel membentuk otot yang dapat dikendalikan oleh syarat reguler intrinsik dan ekstrinsik. Meskipun mekanisme yang mendasari pasti belum sepenuhnya dijelaskan. Selama beberapa tahun terakhir, peran yang saling berhubungan dan faktor intrinsik dan ekstrinsik dalam proses ini telah semakin dihargai. Pengatur molekuler dan seluler dari regenerasi otot yang dimediasi sel satelit. Pada tahun 1961, Alexander Maluto mengidentifikasi dan menentukan populasi sel satelit otot rangka menggunakan mikroskop elektron. Sel-sel monokuler diamati berada di pinggiran serabut otot di antara membran myofiber, scapulolamina, dan lamina basal yang membungkus serat. Rasio nukleus terdapat sitoplasma yang tinggi dari sel-sel satelit dalam otot istirahat memberi tanggapan kerusakan otot melalui aktivitas program regeneratif yang dalam banyak hal akan merekapitulasi perkembangan myogenesis. Pengatur molekuler dan seluler dari regenerasi otot yang dimediasi sel satelit. Regenerasi otot rangka adalah cara yang sangat baik, proses terkoordinasi yang dapat dipecah menjadi 4 fase berurutan dan saling bergantung. Yang pertama, degenerasi serat otot, ditandai dengan masuknya kalsium ekstraseluler, dan proteolisis itu biasanya menghasilkan nekrosis yang cepat. Kemudian peradangan ditandai dengan invasi berurutan tertentu, sel inflamasi menjadi bagian yang rusak. Regenerasi termasuk ke dalam sel siklus sel satelit, biasanya diam, dan diferensiasi sel-sel ini menjadi kompeten fusi. Myoblas yang mendukung pembentukan baru myofibers multinuklear dan perbaikan serat yang masih hidup, dan akhirnya yang terakhir pemodelan ulang atau fase perbaikan ditandai dengan pematangan regen serat ratet dan renovasi matrik ekstraseluler. Kemudian berikutnya adalah perubahan terkait usia di skeletal sel batang otot. Meskipun otot rangka mempertahankan homeostasis penggantian serat MYO dan potensi perbaikan cedera sepanjang hidup dengan bertambahnya usia, ini proses regeneratif yang biasanya kuat mengalami penurunan efisiensi yang signifikan. Defisit terkait usia dalam regenerasi otot telah dikaitkan dengan penurunan fungsional dalam sel satelit otot, dan ini ketidakmampuan untuk memperbaiki sel setelah cedera dianggap menipu penghormatan secara langsung ke kerusakan terkait usia kerangka otot rangka. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Santi Isnaini. Perubahan intrinsik pada otot penuaan sel satelit dan perubahan ekstrinsik dalam penuaan sel batang otot. Perubahan intrinsik pada otot penuaan sel satelit. Banyak sel induk dewasa menunjukkan periode yang lama dari ketenangan selama fisiologis kondisi normal. Hal ini terutama terjadi pada kerangka otot, di mana tingkat pergantian sel induk
berada sangat rendah. Oke, selanjutnya perubahan ekstrinsik dalam penuaan sel batang otot. Seperti yang dibahas sebelumnya, pensinyalan Notch telah terlibat sebagai pengatur utama dari aktivasi dan proliferasi otot rangka sel satelit. Nah, proliferasi. Nah, proliferasi itu apa? Proliferasi adalah pengulangan fase sel tanpa hambatan. Nah, baik selama embriogenesis dan in regenerasi otot. Oke, berikutnya peraturan metabolik sel batang otot dan intervensi meningkatkan fungsi sel satelit otot. Peraturan metabolik sel batang otot. Pembaruan diri sel induk, pemeliharaan, dan perbedaan pada akhirnya diatur oleh integrasi faktor intrinsik, lokal, dan sistemik. Jadi pembaruan usia, ya, Musaro dan Rosenthal pada tahun 1999. Oke, yang terakhir, intervensi untuk meningkatkan fungsi sel otot, sel satelit otot. Perubahan terkait usia, usia dalam fungsi otot, kapasitas, perbaikan, dan massa yang menyebabkan penurunan aktivasi fisik, peningkatan kelemahan, dan akhirnya hilangnya mandiri populasi lansia. Kesimpulan dari artikel yang pemeliharaan massa otot dan potensi regeneratif seumur hidup bergantung pada keberadaan kumpulan fungsi sel satelit otot yang secara terus-menerus memperbarui diri. Hilangnya sel satelit dan cacat pada aktivitas sel berhubungan dengan berbagai macam kelainan pada otot saraf, seperti distrofi otot, atrofi otot tulang belakang, dan sarkopenia akibat penuaan. Penjelasan ini sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok 9. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.